Setiap negara memiliki angkatan perang yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. TNI Angkatan Darat berasal dari rakyat dan merupakan milik bangsa. Terlihat dari latar belakang prajurit TNI Angkatan Darat yang mewakili beragam suku dan budaya di Indonesia. Yang berasal dari masyarakat wilayah pesisir, pulau terluar, perbatasan, pedalaman, pegunungan, dan perkotaan. Semuanya merupakan wujud kebinekaan yang ada dalam organisasi TNI Angkatan Darat. Pengabdian pada institusi TNI Angkatan Darat merupakan suatu tempat untuk menjadi patriot bangsa sebagai perwujudan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Menjadi prajurit TNI Angkatan Darat merupakan pengabdian yang sangat mulia dalam membela kepentingan bangsa dan negara. TNI Angkatan Darat memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi menjadi prajurit TNI Angkatan Darat melalui penerimaan perwira, bintara, dan tamtama. Pemuda-pemudi terpilih harus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, dan mental ideologi. Seleksi administrasi antara lain pemeriksaan ijazah, SKHU-SD, SMP, SMA, KK, KTP orang tua, akte kelahiran, SKCK. Dilanjutkan dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Seleksi kesehatan antara lain pemeriksaan tensi darah, pemeriksaan jantung, pemeriksaan THT, varises, buta warna, dan pemeriksaan penyakit dalam. Seleksi jasmani berupa tes kesemaptaan antara lain, terdiri dari lari 12 menit, pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Tes ketakasan terdiri dari renang, tes postur berupa pengamatan sikap, gerak, dan penampilan. Kemudian dilanjutkan seleksi mental ideologi, tertulis, dan wawancara. Seleksi psikologi antara lain untuk mengetahui potensi intelijensi dan kepribadian. Untuk taruna atau taruni Akmil, pendidikan dilaksanakan di Akademi Militer Magelang. Untuk bintara dan tamtama PKTNI Angkatan Darat di Resimen Induk Kodam atau Rindam yang ada di tiap kodam. Pemuda-pemudi terpilih yang memenuhi syarat dan lulus seleksi akan diarahkan untuk mengisi satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan bantuan administrasi. Dari kecabangan inti tersebut, terdapat kecabangan-kecabangan yang lebih spesifik lagi, yaitu infanteri, kavaleri, artileri medan atau armet, artileri pertahanan udara atau arhanud, penerbangan angkatan darat atau penerbat, jeni, perhubungan, peralatan, perbekalan dan angkutan atau bekang, kesehatan, polisi militer, ajudan jenderal, topografi, hukum, dan keuangan. Dan yang memiliki talenta atau keahlian khusus diarahkan pada satuan yang membentuk spesialisasi sesuai dengan talenta yang dimiliki, seperti musik, MC, atlet voli, bela diri, panahan, sepak bola, dan lain-lain. Prajurit TNI Angkatan Darat harus menjaga kemampuan dengan melatih kemampuan fisik dan kemampuan menembak, serta latihan gabungan yang dilakukan oleh Angkatan Darat untuk melatih sinkronisasi dan simulasi pertempuran di jajaran TNI Angkatan Darat. Bergabunglah bersama kami, penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, tanpa biaya, transparan, objektif, terhormat.